Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Wiguna dengan NIM 2401864. Pada mata kuliah pengantar kewirausahaan kali ini, saya akan membawakan materi business plan. Nah, yang pertama adalah apa itu business plan? Business plan merupakan perencanaan bisnis yang meliputi target bisnis, sasaran, konsep, hingga tujuan yang ingin dicapai dari bisnis yang dijalankan. Nah, jadi penting bagi setiap pelaku usaha maupun calon pelaku usaha untuk membuat rancangan bisnis plan. Mengapa rancangan bisnis plan perlu dilakukan? Nah, bisnis plan dibuat dengan tujuan agar sebuah usaha terarah dengan jelas tujuannya. Dengan adanya bisnis plan akan meyakinkan para investor untuk menanam modalnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bisnis plan eh, merupakan sebuah komponen dari sebuah usaha agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan untuk meyakinkan investor agar menanamkan modalnya untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Nah, apa saja yang terdapat dalam business plan? Setidaknya ada 9 unsur yang terdapat di dalam business plan. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Ini meliputi merupakan gambaran singkat tentang keseluruhan rencana bisnis. Contohnya seperti visi misi, tujuan, dan esensi dari bisnis yang akan dijalankan. Ringkasan eksekutif memberikan gambaran singkat kepada pembaca, khususnya ditujukan kepada para investor. Nah, biasanya ringkasan eksekutif ini eh, ditujukan untuk pihak eksternal, seperti investor. Ringkasan ini membantu investor dan pemangku kepentingan memahami ide bisnis dengan cepat, mengevaluasi potensinya, dan membuat keputusan yang tepat. Nah, jadi penting bagi kita untuk meletakkan ringkasan eksekutif ini pada bagian awal di dalam bisnis plan kita. Selanjutnya adalah deskripsi perusahaan. Tentu, yang namanya bisnis plan, tentu kita harus menentukan deskripsi perusahaan kita. Nah, ini untuk memberikan gambaran umum. Nah, ini untuk memberikan gambaran umum sebuah jenis usaha dan bermanfaat sebagai membangun sebuah branding. Biasanya deskripsi perusahaan berisi tentang identitas perusahaan, sejarah, budaya, serta struktur organisasi dari sebuah usaha. Yang ketiga adalah analisis pasar. Analisis pasar penting bagi sebuah calon pengusaha untuk melakukan analisis pasar. Yang pertama adalah mengenal target pasar. Mengapa kita harus mengenal siapa target pasar kita? Contoh adalah gerai kopi. Kita mungkin tahu sekarang, kita sekarang sudah tahu bahwa banyak sekali gerai kopi yang berkembang di negara kita. Tentu saja seperti Janji Jiwa, Point Cafe, kemudian Lain Hati, dan sebagainya. Nah, mungkin kita sering bertanya, mengapa hanya dengan menjual kopi, perusahaan tersebut ataupun jenis usaha tersebut bisa laku? Tentu, inilah yang dinamakan analisis pasar. Yang pertama kita harus mengenal target pasar kita siapa. Dengan menjual kopi dengan kisaran harga 30 sampai 50 ribu, mereka tidak hanya menjual sebuah kopi, tetapi menjual sebuah lifestyle. Kita tahu sekarang bahwa nongkrong di kafe adalah sebuah lifestyle yang digandrungi anak muda. Nah, itulah yang dinamakan oleh mengenal target pasar. Kemudian adalah memahami kebutuhan konsumen, menganalisis pesaing, menemukan peluang pasar seperti apa, kemudian strategi pemasaran seperti apa, dan kelayakan bisnis. Kemudian yang keempat adalah organisasi dan manajemen. Tujuan dibuatnya organisasi dan manajemen dalam bisnis plan adalah untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, akuntabilitas, fleksibilitas, dan pertumbuhan. Nah, penting sebuah usaha untuk memiliki manajemen di dalamnya. Ini agar sebuah bisnis usaha memiliki standar untuk menjalankan usahanya dan dengan mudah untuk memprediksi pertumbuhan sebuah bisnis usaha. Jadi dari manfaat dari unsur yang ketiga ini adalah
agar memudahkan investor untuk menanamkan modal kepada usaha kita. Kemudian ada kreditur, karyawan, pengambilan keputusan, dan juga eh, evaluasi yang seperti apa yang akan kita ambil nantinya. Jadi manajemen dana organisasi ini adalah sebuah alat agar sebuah usaha itu dapat terkontrol dengan baik. Kemudian adalah produk atau layanan. Tujuan mencantumkan produk atau layanan dalam sebuah bisnis plan eh, agar memberi gambaran jelas, definisi jelas, keunggulan kompetitif, target pasar, strategi pemasaran, serta proyeksi keuangan. Ini adalah strategi pemasaran. Nah, tujuan utama strategi pemasaran adalah em, menaikkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, membangun brand awareness, meningkatkan loyalitas em, pelanggan, dan serta manfaatnya adalah memberikan arah yang jelas, serta pengambilan keputusan yang tepat, evaluasi kinerja yang tepat, juga menarik investor. Strategi pemasaran contohnya adalah seperti diskon. Bisa jadi diskon, beli dua gratis satu, dan potongan 50% untuk pembeli pertama. Nah, ini biasa dilakukan oleh para pelaku usaha ya, agar menarik minat para konsumen agar membeli produk ataupun jasa yang mereka tawarkan. Selanjutnya adalah rencana operasional. Tujuan rencana operasional adalah untuk mengubah strategi menjadi tindakan, memastikan efisiensi, mengalokasikan sumber daya, menghindari hambatan, serta mempermudah koordinasi. Rencana operasional, rencana operasional disusun dalam runtut dan sedetail mungkin. Hal ini dikarenakan menjelaskan bagaimana prosedur dari suatu usaha yang berjalan. Usaha bisnis yang baik pasti memiliki SOP yang ketat dalam pelaksanaan usahanya. Selanjutnya adalah rencana keuangan. Tujuan dari rencana keuangan yaitu agar dapat mengalokasikan dana secara tepat, memprediksi pendapatan, mengelola biaya dengan baik, mengevaluasi kinerja, serta mendapatkan dana. Manfaat dari perencanaan keuangan adalah agar dapat mengambil keputusan yang baik, mitigasi ataupun meminimalisir risiko yang ada, kemudian perencanaan jangka panjang, akses pendanaan, dan akuntabilitas. Selanjutnya adalah strategi pengembangan. Nah, strategi pengembangan biasa dilakukan para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya ke bidang yang lebih luas. Contohnya yang marak saat ini ataupun yang sedang marak dilakukan adalah ekspansi melalui e-commerce ataupun melalui online shop. Sudah banyak sekali saat ini brand-brand ya yang melakukan ekspansinya, yang menjualkan produknya tidak hanya di toko mereka, tidak hanya di store-store mereka, tapi juga melalui e-commerce, melalui lapak-lapak online istilahnya. Jadi seperti itu. Mengapa mereka memilih online ketimbang membangun store di sebuah tempat? Pasti ada alasan tertentu. Tentu apabila mengembangkan usaha di dalam lapak online pasti lebih menghemat waktu dan yang pasti memangkas lebih banyak biaya yang keluar. Kemudian strategi pengembangan yang dapat dilakukan adalah diversifikasi produk, meningkatkan kualitas dan identitas produk, kolaborasi dengan influencer dan brand lain. Nah, ini sering dilakukan oleh brand-brand seperti sepatu dan baju seperti itu. Kolaborasi ini biasanya bertujuan untuk menaikkan hype sebuah brand agar menarik konsumen yang mereka targetkan. Kemudian adalah perkuat layanan pelangganan, analisis data untuk keputusan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Bagian ini berisi bagan, foto, resume, lisensi, paten, dokumen hukum, dan materi tambahan lainnya yang mendukung analisis dan klaim yang dibuat dalam badan utama dokumen.
Nah, tujuan dari bisnis plan adalah untuk memahami cara merancang dan mengelola bisnis secara efektif, menetapkan visi dan tujuan, mengenal target pasar, merencanakan keuangan, serta mengidentifikasi risiko dan strategi pengembangan. Nah, bagaimana kita menyusun sebuah bisnis plan yang baik? Setidaknya ada 5 langkah untuk menyusun sebuah bisnis plan yang sesuai dengan unsur-unsurnya. Yang pertama adalah deskripsi bisnis. Perlu untuk kita bagi calon pengusaha ataupun calon pemilik sebuah bisnis untuk menentukan eh, produk ataupun jasa yang seperti apa yang akan kita buat nanti. Kemudian adalah riset pasar. Setelah kita menentukan jenis produk ataupun jasa seperti apa yang kita buat nantinya, kita harus menargetkan pasar kita yang seperti apa. Kita harus mengetahui konsumen kita yang seperti apa, serta apa kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah strategi pemasaran. Hal ini adalah salah satu yang sangat penting bagi pemilik usaha untuk memiliki strategi pemasaran yang tepat. Hal ini tentu untuk menjangkau para konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan nantinya. Yang keempat adalah perencanaan manajemen. Hal ini dibutuhkan agar sebuah usaha dapat berjalan dalam jangka panjang. Yang kelima adalah perkiraan biaya. Menetapkan harga produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Setelah baik, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.